Semoga aktivitas yang kita lakukan ini, ibadah yang kita lakukan ini, hingga nanti kita bawa ketika akhir hayat kita dan tergolong menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Suatu puncak kebanggaan bagi seorang muslim dan muslimah apabila mereka meninggal dalam keadaan bahkan beragam kebajikan, mereka hanya menginginkan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya'ishul ilaih, yamutul mar'u ala ma ilaih. Matinya seseorang bagaimana keadaan hidup mereka sehari-hari. Maka kita tidak bisa menjamin diri kita ini mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi upaya dan usaha kitalah yang mengistiqomahkan, yang senantiasa aktif untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan, kebaikan demi kebaikan, tidak lain dan tidak bukan menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kehidupan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sambil beritikaf, nawaitu itikaf fi hadzal masjid madumtu fillah taala, sambil dengarkan kajian, sambil mungkin mengucapkan istighfar ataupun salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan adab-adab dalam Islam. Kemarin kita sudah masuk ke dalam adabul akal ma'al infirad. Adab-adab seorang yang makan ketika sendirian. Yang pertama kemarin kita diingatkan, makan ini adalah kebutuhan. Manusia hidup bukan untuk makan, tapi makanlah untuk hidup. Kembali nggak tuh? Hidup bukan untuk makan, tapi makan tersebutlah untuk hidup. Kemarin ditegur dengan demikian, dan itu wajar karena manusia butuh yang namanya makan. Tapi dalam Islam kita dianjurkan makan tersebut bukan hanya makan saja, tapi berniat. Dengan makan tersebut kita kuat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita yang tahu, orang kalau minum tahu cuman minum, cuman dapat pahala minum, bukan dapat pahala minum, cuman dapat minum, ngilangkan haus. Tapi ketika didapat di situ ilmu pengetahuan, sering ngaji bareng mungkin, nah kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya orang yang minum dianjurkan menggunakan tangan kanan, kemudian dalam keadaan duduk. Ketika minum tersebut maka ucapkanlah kalimat bismillah. Tatkala air masuk ke dalam perut tersebut maka ucapkanlah kalimat alhamdulillah. Berapa sunnah yang dia laksanakan, berapa kebaikan yang dia lakukan. Di antaranya kita melaksanakan ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW, orang yang ketika minum. Maka beda kalau orang yang punya ilmu, dia dengar ilmu, dia amalkan ilmunya, dengan orang yang hanya saja melaksanakan aktivitas mereka dengan seperti biasanya. Maka beruntunglah kalau kita sudah belajar adab-adab dalam Islam. Di antara kita makan sehari-hari, berniatlah makan tersebut untuk taat kepada Allah. Berikutnya, dengan makan tersebutlah kita mensyukurin daripada nikmat Allah. Berapa banyak kita mungkin punya saudara yang mereka jangankan makan sehari 3 kali, sehari sekali mereka sudah syukur. Akan tetapi kita yang sudah dikasih makan sehari 3 kali masih merasa kurang, bahkan merasa jauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min zalik. Maka ketika kita makan, bertafakurlah, merenung, mikir bahwasanya masih banyak kasih sayang Allah yang Allah titipkan terhadap diri kita. Kita masih diberikan makan, dan juga jangan lupa niat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min adabil Islam, di antara adab-adab Islam, antura'iyan nawafah fatasghila kafaika qabla al-akad wa ba'dahu. Di antara adab-adab orang Islam, mereka untuk menjaga senantiasa an-nazafah, kebersihan.
Apa kata Nabi dalam hadis bernomor 223 riwayat Abi Hurairah, at-tuhuru syatrul iman, bersih suci itu sebagian daripada iman. Maka jagalah tangan kebersihan kalian ketika hendak makan, sebelum makan dan sesudah makan, maka dianjurkan untuk cuci tangan. Wa fil hadis al-wudu ghuslul kafain qabla ta'am yanfilul faqr. Dalam salah satu hadis Nabi, orang yang mencuci tangan sebelum makan itu seakan-akan menghilangkan kefakiran pada dirinya. Fakir di sini bukan hanya saja soal materi Bapak Ibu. Fakir juga bisa dikatakan sifat kita mungkin kurang kaya. Kita belum punya sifat al-qanaah, merasa cukup. Para ulama mengatakan waman aradal ghina fal qana'a yakfi. Barang siapa yang pengen kaya, ngerasa cukup, merasa kaya, maka sifat qanaah sudah cukup baginya. Ini nih, merasa cukup. Dalam Islam namanya sifat tersebut adalah al-qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah silau dengan kegemerlapan dunia yang Allah titipkan di dunia ini. Pengen update HP mungkin, pengen update kendaraan, pengen update mungkin apa saja yang ada kita lihat. Nih, sifat qanaah kanzun la yufnah, kekayaan yang tidak ada batasnya. Kalau kita punya anak, istri ataupun suami yang mereka punya sifat qanaah, maka beruntunglah keluarga tersebut. Kenapa? Merasa cukup dengan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mencuci tangan ketika sebelum makan tanpa sadar, mau tidak mau dia mengikis daripada sifat kemiskinannya. Mungkin bisa jadi sifat ataupun materi yang dia dapatkan. Berikutnya, wa ba'dahu yanfil lamam, orang yang mencuci tangan setelah makan, yakni al-junun au tarfa minhu, menghilangkan sifat gila, akalnya kurang waras. Di antaranya kenapa saraf kita kadang kena, mungkin kita makan lupa cuci tangan setelah makan. Nenek, di antara sifat-sifat bisa menghilangkan sifat gila atau saraf mulai kurang connect atau ngelek bahasanya ya, memikir mulai lambat. Mungkin dia habis makan lupa cuci tangan. Ternyata mencuci tangan setelah makan menghilangkan sifat gila. Enggak mesti gila banget, bisa jadi karena dia sering otaknya lambat mikir dan lain sebagainya. Makanya para santri-santri yang pesantren, mereka dianjurkan, bahkan menjadi salah satu peraturan mereka, makan dan sebelum makan dan sesudah makan mereka wajib cuci tangan dengan bersih sedemikian rupa, walaupun yang dimakan cuman ala kadar, mau tahu tempe, tapi yang kualitas untuk cuci tangan mereka lah yang mereka diperhatikan para peraturan pesantren mereka. Wa fil hadis liyakula ahadukum biyaminih, ini sebenarnya biasa saja, tapi inilah menjadi motivasi kita. Makan gunakanlah tangan kanan, tapi beberapa saat kadang kita dapatkan fenomena alam kita juga di antara umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah, mereka masih makan menggunakan tangan kiri. Wal yashrab biyaminih, makan minum menggunakan tangan kanan. Wal yakhuz biyamini wal yu'ti, maka kata para ulama, makanlah pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, mengambil sesuatu menggunakan tangan kanan, memberikan sesuatu menggunakan tangan kanan, karena dengan tangan kanan simbol kebaikan di situ berada. Fa inna syaitan ya'kulu bishimal wa yashrabu bishimalihi, sesungguhnya setan kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Nah, pemahamannya apa? Seseorang yang ketika makan menggunakan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, seakan-akan mengikuti daripada adab-adab setan. Jangan tersinggung, ternyata setan, iblis, mereka makan dan minum menggunakan tangan kiri. Wal yakhuz bishimal wal yu'ti bishimal, mereka berdialog di antara mereka
kalau ngambil sesuatu dan memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri. Nih kena. Terlebih lagi kita orang Indonesia mayoritas masalah sopan santun memang diperhatikan. Kalau ngambil ngasih pasti menggunakan tangan kanan. Wa antakula awalan bismillahirrahmanirrahim, dan sehendaknya lah menggunakan kalimat bismillahirrahmanirrahim ketika hendak makan. Nah, ketika sudah makan, dikisahkan dalam salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika lagi makan berjamaah, Nabi dengan para sahabatnya lagi makan. Saking enak lagi makan, tanpa sadar di antara sahabat Nabi yang lupa mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Makan entah apapun itu lauknya, lupa menggunakan kalimat bismillah. Makan ketika luar biasa tenggelam dalam suasana nikmatnya makan tersebut. Itu sahabat ketika pertengahan makan baru ingat kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu sahabat langsung spontan mengucapkan bismillahi awwaluhu wa akhiruhu, dengan mengucap dengan nama Allah di awal dan di akhir. Gitu Pak. Jadi kalau kalau kita lupa bismillahirrahmanirrahim lagi makan, ucapkan kalimat bismillah awwaluhu wa akhiruhu, dengan nama Allah di awal dan di akhir. Ini Nabi ketika tuh sahabat ingat dia lupa baca bismillah, senyum. Lagi makan senyum semeringah luar biasa, membuat semua sahabat heran. Kok Rasulullah lagi makan tersenyum-senyum nih, ngapa? Apa hal yang terjadi? Ditanya sama Rasulullah SAW, gimana aku nggak ketawa? Gimana aku nggak bahagia? Itu aku perhatikan ada salah satu sahabat kita sedang makan, ketika makan dia lupa mengucapkan kalimat bismillah. Di situ iblis nemenin, setan nemenin di awal orang yang makan lupa mengucapkan kalimat bismillah. Nah, ketika hendak akhir pertengahan makannya dia baru ingat, dia mengucapkan kalimat bismillahi awwaluhu wa akhiru, spontan langsung itu yang dimakannya dimuntahin sama iblis. Hal yang demikianlah membuat menjadi hal yang lucu di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya apa? Orang yang mengucapkan kalimat-kalimat takzim syiar Islam maka terjaga daripada gangguan iblis, gangguan setan. Makanya dalam salah satu kisah, hukiaina syaitan yaminan wa mahzulan, ada di antara dalam salah satu hadis Nabi dalam kitab Syarah Ratib, ada setan yang kurus dan setan yang gemuk berhadapan dan ketemuan, reunian. Istilah kita reunian ya, sama kayak kita kalau ngumpul ngopi bareng, ketemuan sesama manusia. Mereka juga bangsa-bangsa jin sebagaimana bangsa manusia, ketemu juga reunian, ngumpul cerita bareng bagaimana pengalaman yang mereka dapetin. Ini yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang gemuk takjub melihat pemandangan yang di depan matanya, mendapatkan jin dalam keadaan kurus kering. Yang kurus kering pun heran juga melihat ini jin yang dalam keadaan subur makmur, badannya gemuk. Bertanya dengan kawannya dengan dalam keadaan antusias, pengen tahu kenapa hal yang mereka dapatkan masing-masing. Yang satu kurus, yang satu gemuk. Akhirnya apa yang kata yang gemuk? Bagaimana aku nggak gemuk? Tuan rumah yang aku tinggalkan, mereka jauh dari Allah, mereka jarang sholat, mereka jauh daripada Al-Quranul Karim. Ketika makan mereka jarang-jarang ingat nama Allah. Minum mereka saja mereka lalai, bahkan mereka minum dalam keadaan sebagaimana kita setan ketika minum, keadaan berdiri menggunakan tangan kiri. Disitulah kenapa aku menjadi orang yang setan yang sehat, subur makmur. Kenapa? Rumah yang disinggahi orang jin tersebut, setan tersebut adalah rumah-rumah yang jauh daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya,
yang mahzul tadi, yang kurus mengatakan, gimana aku nggak mau kurus, wahai setan yang gemuk. Ketika aku mau makan, dia ingat Allah, mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan, mendoa lagi, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minna wala quwwah. Ya Allah, terima kasih yang telah memberikanku kenikmatan ini makanan tanpa kesulitan dan tanpa daya dan upaya. Nah, orang tersebut, jin tersebut ngeluh. Tuan rumah yang sering dia singgahin adalah orang-orang yang senantiasa jaga sholat, sering ngaji, ingat sama Allah. Bukan hanya saja tuan rumah, bukan hanya saja seorang imam rumah tangga, akan tetapi anak istri pun diajari dan dididik ketika hendak melakukan sesuatu, maka ingatlah nama Allah. Maka bangsa-bangsa jin tersebut, setan-setan tersebut dalam keadaan kurus karena tidak mendapatkan makanan yang cukup, disebabkan orang-orang di rumah tersebut orang-orang yang ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikisahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi pernah dihadiahkan dari Raja Muqawqis hadiah yang sangat luar biasa. Di antara yang membuat raja tersebut dalam Islam, kenapa mereka orang-orang Islam jarang sakit, badan mereka, aktivitas mereka kuat-kuat, ibadah mereka sehari 5 kali sholat, belum ngaji, belum yang namanya taklim, belum yang ada di zaman Nabi ada jihad, beraneka ragam aktivitas demi aktivitas yang tidak dilakukan daripada ibadah umat lain. Ini Raja Muqawqis memberikan beraneka ragam hadiah dan bertanya, apa resep dari kesehatan kalian orang Islam? Apa kata? Di antaranya, nahnu qaum la nahtaju ilaih li'annana qaumun la na'kul hatta la naju wa idza akalna la nashba. Kami suatu kaum yang tidak bakal makan kecuali dalam keadaan mau lapar dan tidak berhenti sebelum kenyang. Terbalik enggak? Kami suatu kaum makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kami suatu kaum makan dulu, jangan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Intinya apa? Makan dengan secukupnya, tidak berlebihan, dan juga dijaga kualitas apa yang dimakan. Nah, sekarang ternyata daripada ucapan tersebut, kami makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, diteliti ilmu kedokteran, inilah beraneka ragam obat dari beraneka ragam semua penyakit, di antaranya makronis, penyakit-penyakit yang lain. Bahkan orang-orang yang di luar Islam pun meneliti apa saja yang dimakan Nabi dan para sahabatnya, makanan-makanan sehat, makanan-makanan yang luar biasa. Tapi kita ternyata orang yang Islam lebih cenderung tidak ngikutin daripada apa yang dimakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat luar biasa, dan juga mereka orang-orang yang kadang sering lapar. Mereka sengaja mengosongkan perut mereka. Ketika dalam keadaan perut lapar, di situ hikmah-hikmah yang mereka dapatkan. Mereka merasakan apa yang dirasakan mereka orang fakir dan miskin. Mereka merasakan begitu besar karunia Allah kepada para hamba-hambanya. Mereka para sahabat sering merasakan lapar, padahal mereka mampu untuk senantiasa kenyang. Ini. Nah, sekarang kita ternyata umat akhir zaman, di akhir-akhir ini kurang respon, kurang mempelajari dari mana bagaimana tata cara makannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Berikutnya, wa idza akala ahadukum falyazkur ismallahu alaih, sebagaimana hadis Nabi, ketika kalian makan maka ingatlah nama Allah, minimal bismillah. Nggak bisa bismillahirrahmanirrahim, mungkin karena makanannya luar biasa Pak, terhipnotis kita dengan fokus sekali, makanannya ini enak,
maka segeralah walaupun minimal ngucapin kalimat bismillah. Fa inna syafil awwalihi falyakul bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Dan sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita lupa baca doa ketika makan, ucapkanlah kalimat 3 kalimat bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Wa alla tulawwisa yadaka wa saubaka bit'am. Jangan sampai itu makanan, wah saking lahapnya luar biasa makanan sampai belepotan, sampai tercek ataupun pakaianmu. Diwanti-wanti nih saking rapinya adab-adab dalam Islam. Wala tansura syai'an minal maraq awil izam ala sufrah. Jangan juga itu tulang-tulang, bekasan-bekasan makanan tergeletak di antara tempat meja makan. Tapi bagaimana cara kita ambil mindil ini tisu kah atau sapu tangan supaya makannya rapi. Dakwah yang kita sebarkan bukan hanya saja bagi orang yang pinter, paham bener ilmu agama, mesti pandai hadis, mesti pandai kitab gondol, mesti hafiz Quran. Enggak, dakwah diantaranya yang bisa kita sebarkan bagaimana tata cara kita ketika makan. Ini nih, makan kita sudah benar, minimal dakwah untuk diri sendiri. Ya habbaza, beruntunglah kalau bisa dakwah orang-orang, anak-anak muda yang sudah nikah, dakwah untuk istri, dakwah untuk anak, dan bahkan kalau bisa kita dakwah untuk masyarakat umum. Di antaranya mulailah dari hal-hal yang biasa kita lakukan. Dakwanya bagaimana tata cara makan. Kalau sudah luar biasa kita lakukan sunnah-sunnah Nabi, adab-adab dalam Islam, insya Allah orang sekitar kita, kenal tidak kenal, mau tidak mau, mendapatkan ilmu pengetahuan masalah makan saja. Oh gini ternyata makan yang benar, tata cara adab-adab Islam ketika lagi makan. Wala tuksira minasyurbi asna'il akal. Nah ternyata diwanti-wanti jangan banyak minum ketika lagi makan. Nih, makan minum, baru satu suap langsung minum. Lianna zalika yamna'u min hadmi ta'am. Sesungguhnya ketika banyak makan sambil minum, makan minum lagi, ini mencegah pencernaan makanan. Agak susah, agak ribet. Jadi fokus saja dulu, makan habisin, barulah dibantu dengan air minum. Di antara para ulama juga ada yang mewanti-wanti kalau bisa minumnya dijarakin. Kalau bisa setengah jam, tapi kita berat, lagi di awal-awal makan, ya kita pasti biasanya langsung minum. Nah, nggak masalah. Tapi bahkan mereka diantaranya Ibn Rajab makan mau minumnya nunggu dulu setengah jam, tunggu ada jarak baru minum. Ternyata orang yang biasa demikian jauh dari penyakit gula, makan berjarak untuk minum. Wa an la tanfuhu fit ta'ami wasyarab. Dan di antara adab Islam, janganlah kalian tiup makanan dan minuman. Nah, udah diemin aja dulu, ya kan, tunggu 5 menit 3 menit nyampe, sambil cari kegiatan. Jangan suka meniup makanan. Wa fil hadis an-nafhu fi ta'am yazhabul bil barakah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang niup makanan itu menghilangkan keberkahan makanan tersebut. Nah, keberkahan makanan pasti ada. Allah titipkan makanan tersebut. Luar biasa loh Pak, kalau kita tafakur mikirin nikmatnya Allah itu, betapa banyak usaha beras yang hendak kita hadapin di hadapan kita di atas piring. Dari petani, perjuangan petani ketika dia menanam, menyemai padi, lain pupuknya, lain masah, bagaimana mereka perjuangan mereka memanen padi tersebut. Kemudian para pedagang sampai ke hadapan istri kita di dapur, istri kita masak, itu keberkahan demi keberkahan. Kalau kita tafakurin bagaimana perjuangan itu beras sampai ke mulut kita. Tapi itu tadi diwanti-wanti jangan ditiup makanan ketika lagi panas-panas, diamin aja dulu 3 menit, pasti yang namanya makanan bakal ada yang namanya dingin. Keberkahan yang Allah berikan kepada makanan-makanan tuh, apalagi makanan yang diberikan itu makanan tempat rumah-rumah orang yang soleh.
Jangan tanggung-tanggung. Makanya Imam Syafi'i hampir 20 tahun tidak merasakan yang namanya kenyang. Saking serius belajar, saking serius pengen riyadhah, belajar melatih punya jiwa. Tapi ketika lahap, apa saja yang ditawarkan Imam Maliki dimakan habis-habisan. Disitulah dia merasakan kenyangnya makanan selama 20 tahun nggak pernah kenyang. Ditanyain sama istri, ditanya sama anak perempuan Imam Maliki, wahai abui, wahai ayahku, kenapa? Katanya Imam Syafi'i imam yang luar biasa, pinter, fakih, istiqomah luar biasa, tapi kok makannya kayak gini, lahap bener. Makanya lahap, bukan seakan-akan seorang imam mazhab. Apa kata Imam Syafi'i? Makanan orang-orang soleh adalah obat. Ta'amu sakha dawa. Makanan orang-orang yang baik, makanan-makanan orang yang soleh adalah obat bagi badan, bagi manusia sekitarnya. Nih, makanan-makanan tempat rumah orang soleh. Maka lanjut Pak, kalau kita diundang dapat makanan-makanan di situ, makanan orang-orang soleh, entah itu pengajian, lahap aja, digas, makan saja, karena makan-makanan demikian mengandung keberkahan yang banyak. Di antaranya dalilnya apa? Itu tadi Imam Syafi'i makan dengan lahap di rumah Imam Maliki. Tapi jangan dijadiin dalil, nyari rumah-rumah ustadz cuma numpang makan. Ya, kita bawa juga ya. Kita bawa juga flashback lah. Walan tashraba min fami syiqa, dan diantaranya juga jangan kita minum daripada cangkir li'ana yuntinuhu, karena berbahaya. Orang-orang dulu, orang-orang tua, cangkir pecah, bibirnya ada yang pecah, maka segera langsung disingkirin, entah dibuang, entah diapain. Kenapa bahaya? Hun au hayawanun la tarahu, dan diantaranya jangan makan minum di tempat atau kendi yang di situ kita bersih atau kotor. Ketika hendak menuangkan atau meletakkan makanan, diwanti-wanti, takutnya ada kotoran, ada debu ataupun hewan yang berada di tempat tersebut. Waruya, diriwayatkan anna rajulan syariba min fi siqain fansaba janun. Ada diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki ketika hendak minum, diambil tuh kendi, ternyata kendinya dalam keadaan kotor. Diletak minuman dan dia minum. Ketika setelah minum ternyata dapat penyakit, yang penyakit tersebut disebabkan karena kotoran dan bahkan ada hewan kecil yang berada di wadah tersebut. Artinya apa pemahaman hadis di sini? Kita dianjurkan bersih, dianjurkan ketika mau makan minum perhatikan bagaimana wadahnya, jangan sampai berdebu, apalagi sarang laba-laba, dan terlebih lagi ada binatang di wadah tersebut. Pada khala jawfa wa iyyaka aida an tanafasa aw tanajjasa fil ina aw tashraba min sulmatihi maudil kasri minhu wa qad ja'anahu anhu al hadis wa fi annahu maq'adu syaitan. Dan juga diantisipasi jangan ketika makan sendawa, banyak-banyak nguap ketika di hadapan makanan. Dan juga tadi diwanti-wanti lagi jangan makan di piring yang retak ataupun cangkir yang ada celah daripada cacat cangkir tersebut. Kenapa? Wa fi annahu maq'adu syaitan, tempat tinggal setan berada di piring, wadah ataupun cangkir yang ada cacatnya. Dari sini, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pribadi saya, yuk perhatikan bagaimana makan kita. Jangan hanya saja makan, tapi laksanakan daripada adab-adab dalam Islam. Nih, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita majelis ilmu, yang namanya majelis pasti banyak. Teringat ada seorang murid yang belajar dengan seorang guru, tanpa sadar dia ikut majelis ilmu sampai 20 tahun.
Ya wajar seorang guru pengen nanya bagaimana saja apa yang dia dapat selama perjalanan 20 tahun. Ini cerita nggak serius sih, tapi ini hikmahnya luar biasa. Ngomong, wahai tilmiz, wahai muridku, selama 20 tahun ini apa saja yang pelajaran kalian dapetin? Masya Allah ya guru, hafiztu salasa hadisat. Aku salasa ahadis, aku hafal 3 hadis. Selama 20 tahun belajar, tapi yang dihafal cuman 3 hadis. Hadlimin hadis. Coba berikan apa saja hadis yang kau telah hafalin. Apa ma'asyiral muslimin? Seorang murid yang ditanya sama gurunya belajar 20 tahun, tapi yang dihafal cuman 3 hadis. Yang pertama apa? Idza qudnimal asya awil asya fabda'u bil asya. Aku dengar hadis dari Nabi Muhammad SAW, tatkala kalian dihadapkan dalam kedua keadaan. Yang pertama azan isya, yang kedua kalian dalam keadaan bertamu, makanan malam. Nih Pak, kalau asya makan malam, kalau isya waktu sholat. Kata Nabi apa? Ketika kalian dihadapkan dalam kedua keadaan, sholat isya atau makan malam, keadaan kita lagi bertamu, fabda'u bil asya, maka segeralah untuk makan malam. Ini apa? Kita menghormatkan karena keadaan kita dalam keadaan bertamu. Oke, kata gurunya. 20 tahun yang dihafal cuma 3 hadis. Hadis yang pertama apa? Tatkala dihadapkan dalam 2 keadaan, sholat isya atau hidangan makan malam, maka dahulukanlah makan malam. Oke, hadis yang kedua. Kana sayyidut ta'am fid dunya wal akhirah al-lahm. Adapun pemimpin makanan di dunia maupun di akhirat adalah daging. Oh, Pak, hadis yang kedua dihafal selama 2 tadi makan malam. Hadis yang kedua apa? Adapun pemimpin makanan di dunia maupun di akhirat adalah daging. Benar Pak ya? Mau apapun dagingnya kalau sudah dimasak pasti enak. Entah daging ikan, daging sapi, daging kambing, onta, pasti enak. Dan juga makanan yang paling mahal yaitu daging, entah daging lobster dan lain sebagainya. Oke, hadis kedua tentang pemimpin makanan adalah daging. Hadis ketiga apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu halwa wal asal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya suka yang namanya madu dan manisan. Hadis ketiga, Nabi suka madu dan manisan. Intinya apa? Gurunya belajar ngajarin 20 tahun, mukul kepala. 20 tahun belajar yang dihafal 3 hadis. Hadis pertama apa tadi? Dihadapkan 2 keadaan, sholat isya atau makan malam dulu. Oke. Hadis kedua apa? Pemimpin makanan adalah daging. Oke, kata guru. Yang terakhir apa? Nabi suka makan madu dan manis juga. Ternyata 3 hadis rata-rata tentang makanan. Nah, inilah cerita memang terjadi. Belajar 20 tahun, hadisnya yang dipilih cuma tentang makanan. Nah, kembali lagi, yuk sama-sama ketika kita belajar, ambil apa saja yang bisa kita ambil poin, kita amalin keseharian kita. Ya bagus, masih bagus tuh orang hafal hadis Nabi, walaupun cuma 3, itu pun tentang makanan Pak. Ya wajar lah ya. Nah, itulah umat-umat yang dihadapin para ulama terdahulu. Luar biasa. Pokoknya kalau kita bahas tentang daging pun, apa kata para pedagang Irak? Nikmat dunia salasa. Nikmatnya dunia ini 3 deh. Ini cerita sebenarnya cerita ya happy fora lah, senang ya. Kata pedagang Irak, pedagang daging, nikmat dunia 3. Pertama apa? Aklul laham, makan daging. Yang kedua apa? Lamsul laham, megang daging. Ya, yang belum nikah belum boleh dulu bahas itu. Yang terakhir apa? Memasukkan daging ke daging. Nah, ini pedagang Irak nyebutin daripada bagaimana cara mereka jual daging. Nikmat dunia 3, diantaranya tentang daging. Yang paham aja nih.
tapi terekam juga nih ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah beraneka ragam adab-adab dalam Islam. Maka yuk kita ambil intisari daripada pembacaan kitab ini, apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita ambil dan apa yang bisa kita terapkan dalam makan dan minum kita sehari-hari. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, daripada surah An-Nahl 53, apapun yang kalian hadapkan, makanan, minuman, faminallah, semuanya bersumber dari Allah. Tatkala kita kehilangan sesuatu tersebut, barulah kita merasa ternyata makanan, minuman yang biasa kita santap, kita makan terasa begitu mahal. Ketika nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat semangat makan, nikmat enaknya minum, ketika dicabut, ketika sakit baru terasa kita, Pak. Luar biasa makanan-makanan yang dimasak oleh istri kita, ataupun nikmat-nikmat makanan yang Allah titipin sama kita, tapi kita baru sadar sesuatu itu berharga ketika sesuatu itu hilang di hadapan kita. Maka dari sini, idza kunta fi ni'matin far'aha, apabila kalian dalam suatu kenikmatan, maka jagalah nikmat tersebut, jangan enggak bersyukur. Fa inal ma'asi tuzillun ni'am, sesungguhnya orang yang bermaksiat, kufur daripada nikmat, maka tanpa dia sadar dia sudah tuzillun ni'am, menghilangkan nikmat tersebut. Jadi orang yang maksiat, enggak syukur, dia seakan-akan mau merobohkan daripada nikmat yang Allah berikan terhadap dirinya. Nauzubillah min zalik. Jadi taat kita ini untuk balik-balik untuk diri sendiri. Kebalikannya maksiat untuk jatuhin diri sendiri. Jadi dibahas di sini tentang masalah makan, tata cara adab-adab Islam, dibalikin lagi kita supaya menjadi insan yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ma'an amallahu ala abdi nikmatan faqala alhamdulillah illa waqad anna adda syukraha. Bahkan dalam hadis Nabi, barang siapa yang ketika dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah, ini seakan-akan orang yang telah melaksanakan statusnya bersyukur sama Allah. Jadi Pak, apapun, baru isi bensin misalnya alhamdulillah, apapun yang Bapak ucapin dapat nikmat dikit-dikit alhamdulillah. Bahkan melihat sesuatu saja, ini nikmat penglihatan nih, mengucapin alhamdulillah, itu seakan-akan orang yang melaksanakan daripada syukur kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rukun-rukun orang yang bersyukur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama tadi lisannya dulu mengucapin kalimat alhamdulillah. Kedua apa? Qalbu, hatinya juga berbarengan ketika mengucapin alhamdulillah. Mulut dan lisan juga di situ mengucapin kalimat alhamdulillah. Adapun rukun yang ketiga, ketika kita mengucapin alhamdulillah, maka jangan maksiat, jangan mengkufurkan daripada nikmat Allah, jangan nistakan daripada pemberian Allah. Di antaranya orang yang kufur, mereka lah orang-orang yang enggan sujud, terlebih lagi tariku sholah, meninggalkan sholat. Nauzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang senantiasa jaga sholatnya termasuk orang-orang yang bersyukur daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja dapat saya sampaikan sekelumit sedikit dari banyak adab-adab dalam Islam yang bakal kita bahas di pertemuan yang akan datang, masih di seputar dalam adab makan. Hadza minni wa lakum minkum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.